Sejak zaman Mesir kuno hingga abad modern, dunia ini penuh dengan cerita tentang makhluk mitos, binatang legendaris, dan makhluk supranatural. Tetapi selalu ada satu sosok yang diyakini sebagai pengakhir kehidupan. Wujudnya bermacam-macam sesuai keyakinan yang dianut pada agama, wilayah sosial, serta zaman yang mengikuti. Selain itu, makhluk-makhluk mitos tersebut memiliki banyak variasi dan julukan. Inilah beberapa makhluk-makhluk mitos pencabut nyawa yang ada pada zaman kuno. 1. Kraken. Mungkin tidak ada monster legendaris yang lebih mengerikan dibandingkan dengan Kraken, penguasa lautan yang membuat para pelaut bergidik ketakutan. Hal menarik dari legenda Kraken adalah adanya kemungkinan kalau legenda ini mungkin memang berdasarkan pada sesuatu yang nyata. Kraken adalah seekor monster yang digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Makhluk ini pernah menyerang kapal yang lewat dengan cara menggulungnya dengan tentakel raksasanya dan menariknya ke bawah. Menurut saga Norse, Kraken tinggal di lepas pantai Norwegia dan Greenland dan meneror pelaut di dekatnya. Penulis selama bertahun-tahun telah mendalilkan bahwa legenda itu mungkin berasal dari penampakan cumi-cumi raksasa yang dapat tumbuh hingga panjang 13-15 meter. Kraken penampilannya menakutkan sehingga dikaitkan dengan monster laut. Kraken telah menjadi fokus banyak pelaut yang melewati Atlantik Utara dan terutama pelaut dari negara-negara Nordik. Selama berabad-abad, Kraken telah menjadi sebuah tahayul dan mitos pelaut. Begitu populernya makhluk ini sampai-sampai ia sering disinggung di dalam film-film populer seperti Pirates of the Caribbean atau Clash of the Titans. Jika ada makhluk raksasa penguasa lautan, maka Krakenlah namanya. 2. Grendel Hrothgar. Beowulf merupakan ksatria dari wilayah Skandinavia yang menjelajah ke Denmark untuk membantu Raja Hrothgar membunuh monster bernama Grendel yang mengancam Aula Heorot. Grendel adalah makhluk humanoid yang telah ada sejak masa lampau. Grendel tinggal di gua bawah air di danau dekat istana yang dibuat oleh Raja Denmark bernama Hrothgar. Grendel biasanya keluar dari sarangnya pada malam hari dan membunuh mangsanya ketika mereka sedang terlelap. Grendel senang membunuh dan memakan daging manusia dan meminum darah mereka. Grendel terus membunuh dan memangsa rakyat Hrothgar selama 12 tahun. Meskipun rakyat Hrothgar telah berusaha melawan monster itu, tetapi senjatanya tidak mempan untuk membunuh sang monster. Kemudian sang pahlawan Beowulf mencoba melawan Grendel tanpa senjata apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan dan keperkasaannya. Beowulf berhasil melukai Grendel dengan mencabik lengan Grendel. Makhluk itu pun kabur ke sarangnya dan tewas di sana. 3. Makhluk Kappa. Makhluk air ini dapat ditemukan dalam cerita rakyat Jepang. Meski demikian mereka juga dianggap sebagai bagian dari kriptozoologi yang disebabkan oleh beberapa penampakan. Kappa kemungkinan adalah makhluk humanoid dalam bentuk dan ukuran seperti seorang anak kecil, penghuni kolam dan sungai di Jepang. Jarang berada di darat, habitatnya di dalam air. Tubuhnya biasanya berwarna kehijauan atau kuning biru, bersisik atau berkulit dan berlendir, dengan tangan dan kaki berselaput, punggungnya seperti kura-kura dan memiliki 3 anus. Salah satu keanehannya adalah bahwa Kappa memiliki rongga di kepala yang disebut sara atau terlihat seperti mangkuk, atau piring penampung air atau semacam cairan, yang dianggap sebagai sumber kekuatan hidupnya. Rongga ini harus penuh setiap kali Kappa jauh dari air, jika mengering, atau jika airnya tumpah, Kappa kehilangan kekuatannya dan bahkan mungkin mati. Ia sering disebut dewa air yang tinggal di sungai-sungai Jepang. Untuk membantu dirinya beradaptasi dengan lingkungannya, ia mempunyai tangan dan kaki yang berselaput. Kappa juga memiliki bau seperti ikan.
Kappa memiliki ukuran tubuh seperti anak kecil, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Ia sering menyerang seekor kuda dan mampu menarik mangsanya yang bertubuh lebih besar ke dalam air. 4. Raksasa Nian. Nian adalah raksasa yang memiliki tanduk di kepala dan terkenal sangat ganas, buas, dan kejam. Nian tinggal di hutan pegunungan daratan China. Setahun sekali pada awal tahun baru Cina, Nian keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makanan. Sebagian besar mangsanya adalah manusia dan binatang. Selama musim dingin, karena jarang makan, dia pergi ke desa dan memakan tanaman dan kadang-kadang penduduk desa, kebanyakan adalah anak-anak. Beberapa sumber menyebutkan Nian menyerupai singa berwajah datar bertubuh anjing dan bergigi seri yang menonjol. Penulis lain menggambarkannya lebih besar dari gajah dengan 2 tanduk panjang dan bergigi tajam. Kelemahan Nian konon merupakan kepekaan terhadap suara keras, api, dan ketakutan akan warna merah. Setiap hari, raksasa Nian memakan berbagai jenis makanan yang berbeda-beda. Setiap kali malam tahun baru Imlek, raksasa tersebut akan turun dari pegunungan untuk memangsa manusia sebagai makanannya. Oleh karena itu, setiap malam tahun baru Imlek semua warga desa mengungsi ke tempat yang aman agar dapat menghindari raksasa Nian. Beberapa legenda lokal mengaitkan tarian barongsai dengan legenda Nian. Tradisi ini berasal dari sebuah kisah serangan Nian di sebuah desa. Setelah serangan itu, penduduk desa membahas bagaimana membuat Nian meninggalkan mereka dengan damai. Karena ditemukan bahwa binatang itu takut warna merah, orang-orang akan menempatkan lentera merah dan gulungan musim semi di jendela dan pintu mereka. Mereka juga akan meninggalkan makanan di depan pintu dalam upaya untuk mengalihkan perhatiannya untuk memakan manusia. 5. Piasa. Ini adalah makhluk besar yang memiliki tanduk seperti rusa, mata merah, janggut seperti harimau, wajah seperti manusia, memiliki sisik dan ekor yang panjang dan tubuh berwarna hijau, merah, dan hitam. Menurut cerita yang diterbitkan oleh Russell, makhluk yang digambarkan oleh lukisan itu adalah burung besar yang hidup di tebing. Russell mengklaim bahwa makhluk ini menyerang dan melahap orang-orang bahkan mayat-mayat orang Indian seusai peperangan di desa-desa Indian. Dalam sebuah legenda mengklaim bahwa seorang kepala India lokal, bernama Kepala Owatoga, berhasil membunuh monster itu menggunakan sebuah rencana yang diberikan kepadanya dalam mimpi dari Roh Agung. Sesuai arahan dalam mimpi itu, Owatoga kemudian bertindak sebagai umpan untuk memancing makhluk itu keluar ke tempat terbuka. Saat monster itu terbang ke arah kepala suku Indian, prajuritnya membunuhnya dengan tembakan panah beracun. Russell mengklaim bahwa mural itu dilukis oleh orang Indian sebagai peringatan peristiwa heroik. Demikianlah beberapa ulasan tentang makhluk mitologi di beberapa negara. Kalau di tempat Mimin ada juga cerita dari para leluhur tentang makhluk mitologi seperti Nyai Roro Kidul, Naga Besuki, Kuyang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan daerah Anda? Apakah ada cerita tentang makhluk mitologi lainnya? Tolong ceritakan di kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel Miracles, tetap ikuti channel ini dengan subscribe, like dan komen untuk mendapatkan video gratis lainnya yang akan menambah keseruan dan wawasan Anda.